Bani Adam. Kita ini sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi, kita ini adalah makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ada dua pilihan. Terserah ibu-ibu mau pilih yang mana. Karena bagaimanapun kalau kita pilih yang satu nggak ada mudaratnya bagi Allah. Kalau misalnya kita pilih yang satu nggak ada manfaatnya juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tergantung kita. Nah, karena manusia sudah diciptakan menjadi makhluk yang paling mulia, pilihannya kita mau lebih hebat, lebih baik daripada malaikat atau lebih hina daripada binatang. Coba Bu, perhatikan, mohon maaf saya ngomong agak kasar mungkin. Nah, binatang mana yang bisa membunuh ibunya tuh nggak ada. Tapi manusia ini bisa membunuh ibunya. Artinya apa? Berarti manusia bisa lebih hina daripada binatang. Seperti itu. Maka ibu-ibu rakyat Allah Subhanahu wa taala, inilah pilihan kita. Nah, maka ini penciptaan manusia yang dalam hadis ini disebutkan. Manusia itu karena paling mulia maka dipilihlah saripati terbaik. Ibu-ibu makan nih, ada yang hobinya makan somai, ada yang hobinya makan batagor, ada ketoprak, ada pecel dan lain sebagainya. Yang jadi yang terbaik itulah jadi nutrisi kita. Yang jadi ampas itu pasti terbuang. Nah, ibu-ibu pernah mikirin nggak? Kita pilih yang terbaik untuk tubuh kita. Nah, kita pilih nih, ini nggak baik kayaknya buat tubuh kita. Ntar buangin ya, tolong ya, lewat buang air besar. Pernah milih gitu nggak Bu? Pernah milih nggak Bu? Nggak pernah. Tapi ini Allah yang sudah memilih itu semua melalui mekanisme anggota tubuh kita yang dalam perut kita. Seperti itu. Nah, karena kita nggak sadar, kalau kita periksa semua proses kehidupan kita, rumitnya naudzubillah. Karena apa? Kita nggak mungkin bisa. Tapi ini adalah Allah yang memproses itu semua. Nah, maka kita diciptakan dari saripati terbaik yang dimiliki bapak kita. Kayak gitu. Masuk ke sel telur terbaik. Kayak gitu. Kalau ibu-ibu pernah dengar namanya PCOS, pernah Bu? Pernah dengar nggak Bu? Belum. Ada yang pernah dengar PCOS? Nah, ada perempuan nih saya sebutkan, yang dia itu haidnya itu nggak teratur. Ya, misalkan haidnya 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali, seperti itu. Banyak Bu yang kayak gitu? Iya, ya, banyak ya. Seperti itu. Itu namanya kalau dalam bahasa kedokteran itu dia ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dalam sel telurnya. Karena sejatinya sel telur itu ketika sudah matang itu harus dibuahi. Ketika harus dibuahi baru dia jadi. Seperti itu. Nah, kalau PCOS itu adalah dia sel telurnya banyak Bu. Ini kita ngomongin masalah kesehatan sedikit. Kayak gitu. Nah, sel telurnya itu banyak. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Dulu almarhumah istri saya kayak begini, PCOS. Kayak gitu. Jadi saya tuh pas nikah untuk dapetin haura itu bertahun-tahun baru bisa dapet haura. Karena tadi ada PCOS. Sel telurnya banyak tapi susah untuk dibuahi. Kayak gitu. Nah, pas ditanya sama dokter kenapa? Ternyata salah satunya haidnya nggak lancar. 3 bulan sekali baru haid, 6 bulan sekali baru haid. Nah, ibu-ibu, untuk kita jadi benih manusia saja prosesnya itu panjang. Bahkan nggak sedikit orang yang insem, ya kan? Ada yang bayi tabung. Nah, di sini nih kawannya Haura di sini ada yang dia kakak adik bayi tabung di Hongkong. Gitu. Seperti itu. Ya, itu biayanya nggak kebayang berapa kan? Seperti itu. Nah, ibu-ibu, perlu saya sampaikan, penciptaan manusia itu dari saripati terbaik yang dimiliki ayah bertemu dengan saripati yang terbaik yang dimiliki ibu, yaitu sel telur. Jadi ketika mohon maaf air mani bertemu dengan sel telur itu akan menjadi satu. Nah, ketika air mani itu masuk ke dalam rahimnya ibu itu selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari berubahlah jadi segumpal darah. Berarti udah 80 hari. Setelah 80 hari berubahlah menjadi segumpal daging. Darah lagi. Segumpal daging. Berarti 120 hari.
Dan 120 hari itulah baru ditiupkan ruh. Nah, maka ketika sudah ditiupkan ruh itulah jadi manusia yang sempurna. Tadi kita udah bahas 3 unsur manusia. Nah, maka berkaitan dengan hadis ini. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika ditiupkan ruh dalam Al-Qur'an sudah disebutkan. Langsung Allah tuh langsung nanya ke bayi yang ada dalam perut ibunya itu. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya ya engkau adalah Tuhanku. Jadi sejatinya kita ini sudah dipersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ibu kita. Di usia 120 hari, berarti 4 bulan. Makanya ada tradisi di Indonesia 4 bulanan. Ngapain? Karena saat itulah ditiupkannya ruh ke dalam rahim kita. Rahim kita lagi, rahim ibu-ibu. Bahaya, nanti tiba-tiba saya ada rahimnya. Ya, rahim ibu-ibu seperti itu ya. Iya. Maka ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tradisi di Indonesia itu ada namanya 4 bulan. Sebenarnya syukuran. Syukuran saat itu sudah menjadi manusia yang sempurna. Seperti itu. Sudah disampaikan di situ, udah ada manusia. Tadi udah ada 3 hal. Udah ada kapan ajalnya, ada rezekinya, apakah dia selamat atau tidak. Itu udah ditetapkan. Di usia berapa, Bu? 4 bulan. 4 bulan 120 hari. Maka ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini menandakan kepada kita bahwasanya manusia saat itu usia 4 bulan itu sudah jadi manusia seutuhnya dengan 3 catatan tadi. Kita ini sudah dicatat tadi rizkinya, ajal kita udah dicatat, bahagia atau enggak bahagia itu dicatat. Tapi saya mau fokus ke poin yang ketiga, bahagia atau tidak bahagia.